Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga pada malam hari ini di bulan Muharram kita kembali bisa bermajelis untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan umat manusia agama yang benar, jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran fikih kita pada malam hari ini, yaitu tentang al-qisas min jarahil amdi. Qisas dari luka yang disengaja. Jadi kalau pekan lalu kita bicara tentang qisas terhadap anggota-anggota tubuh yang diputuskan atau yang dipatahkan, yang diputuskan ya dari anggota tubuh. Ya, jadi putusnya terpisah, itu disebut dengan qisasul atraf. Ya. Seperti tangan yang terputus dari pergelangan kaki, kemudian telinga, hidung. Ya. Dan sekarang kita bicara tentang al-jarah. Jarah ini luka, ya. Jadi tidak putus anggota tubuhnya, berbeda dengan yang kemarin. Baik, yang lalu itu putus, ini tidak. Jadi di bawah hukum yang kemarin. Ya. Jadi qisas itu ada, kalau kita lihat ada 3 tingkatan. Pertama, yang menghilangkan nyawa. Ya. Yang kedua, yang memisahkan anggota tubuh. Dan yang ketiga, yaitu yang melukai. Ya, yang melukai atau mencederai. Ya. Disebutkan dalam kitab ini, ya, wa amma jarahul amdi fala yajibu fiha al-qisasu illa idza kana dzalika mumkinan bihaitsu yakunu musawiyan li jarahil majni alaihi min ghairi ziyadatin wala naqsin. Fa idza kanatil mumatsalatu wal musawatu la yatahaqqaqani illa bimujawazatil qadri au bimukhataratin au idrarin fa innahu, sedangkan melukai secara sengaja maka tidak wajib qisas kecuali jika memungkinkan. Jadi maksudnya qisas dalam masalah luka ini syarat-syaratnya harus lebih detail.
lebih rigid kalau bahasa kita sekarang. Di mana bihaitsu yakunu musawiyan li jarahil majni alaih min ghairi ziyadatin wala naqsin. Yang disebut mungkin dalam pelaksanaan hukum qisas dalam luka itu yaitu apabila luka yang akan dibuat harus sama dengan lukanya korban tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Ya. Jadi luka yang bisa menyebabkan hukuman qisas itu luka yang bisa diukur. Yang bisa diukur sehingga ketika pelakunya dihukum dengan qisas, luka yang akan dia derita memang betul-betul sama dengan lukanya korban. Jadi harus terukur, diukur. Ya. Maka apabila al-mumatsalah wal musawah, bila persamaannya itu la yatahaqqaqani, tidak bisa terwujud illa kecuali dengan bimujawazatil qadri, kecuali dengan ukuran yang berlebih, au bimukhataratin au idrar, atau dengan adanya bahaya dan juga mudarat. Ya, artinya apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau hukum qisas yang akan diterapkan kepada pelaku tidak bisa terwujud kecuali dengan melebihkan lukanya, maka itu tidak wajib qisas. Ya. Kenapa? Karena kalau terlebih dari luka korban, maka itu hukumannya berarti melebihi perbuatannya. Dan itu tidak boleh. Ya. Kenapa kalian bertiga bercerita terus? Ya. Sin. Tidak usah berkumpul begitu. Ustadzmu suruh berceramah di muka ini. Ya, jadi kita ulangi. Awas. Ya. Kalau bercerita ustadzmu suruh ganti ustadz taklim di sini. Kes taklim di sini. Dan membaca kitab. Ya, kita ulangi. Qisas bisa diterapkan terhadap luka apabila memang lukanya korban itu bisa diukur, baik panjangnya, lebarnya, atau kedalamannya. Ya, karena kalau luka di tangan atau di tubuh kan pasti ada kelihatan panjang, ya. Kemudian lebarnya bagaimana, kemudian dalamnya bagaimana ke daging. Ya, itu harus bisa diukur dengan cermat. Ya. Nah, kalau tidak bisa diukur dengan cermat, maka nanti akan terjadi ketika penghukuman bisa jadi luka yang menjadi hukumannya pelaku itu bisa jadi lebih kecil atau bisa jadi lebih besar. Kalau dia lebih besar, maka tidak boleh. Ya. Kalau dia lebih kecil, berarti kurang. Ya. Makanya harus diukur dengan cermat. Ya. Sehingga bentuk lukanya juga harus cermat. Ya. Supaya nanti ketika dihukum memang betul-betul sama. Namanya al-musawah.
al-mumatsalah, persamaan, ya. Semisal. Karena kisos itu kan definisinya kan semisal. Kisos itu semisal artinya. Jadi kalau tidak semisal berarti tidak sah. Tidak sah penghukumannya. Ya. Baik dia kurang atau lebih. Makanya di sini disebutkan min ghairi ziyadatin wala naqs. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Kalau dia kurang, berarti perbuatannya lebih banyak daripada hukumannya. Nah, itu tidak adil. Begitu juga kalau dia lebih, berarti hukumannya lebih banyak daripada dia punya perbuatan. Nah, itu juga tidak adil. Ya, makanya harus bisa terukur. Karena itu, kalau tidak bisa direalisasikan itu ukuran yang sama, ya, maka kisos menjadi tidak wajib. Ya, kisos menjadi tidak wajib. Ya. Apalagi kalau hukuman kisos itu mendatangkan apa? Mendatangkan bahaya untuk pelaku. Membahayakan pelaku. Atau memberikan dia mudarat. Ya. Maka dia tidak boleh dihukum dengan hukuman kisos. Jadi ini cara pelaksanaan hukuman kisos terhadap luka. Dan kalau dia tidak wajib kisos, watajibu ad-diyatu. Maka cara menghukuminya adalah dengan membayar diyat, membayar tebusan. Nanti di belakang ada ukuran diyat untuk luka. Ya. Karena ini luka ini faktor yang atau sesuatu yang agak susah untuk diukur. Ya. Bagaimana kalau orang luka kan melukai orang kan tidak ada yang bilang sini kita kasih luka dulu ente ukur. Namanya biasanya orang berkelahi kan, orang berkelahi atau orang apa. Itu kan pokoknya kalau pakai parang itu kan sabetnya sembarangan. Ya. Yang penting dia luka. Nah itu yang membuat kisos terhadap luka itu menjadi agak rumit. Ya. Nanti bagaimana kalau bacokannya atau sabetannya itu bengkok-bengkok begitu. Ya. Pakai arit misalnya. Disabet dari belakang, baru ternyata tak bengkok. Itu DP bengkok harus bagus. Ketika mau diukur harus dikasih betul-betul mirip. Namanya semisal. Ya, menurut kitab ini kalau dia bisa diukur supaya bisa jadi semisal nanti hukumannya terhadap pelaku itu baru boleh dikisos. Ya. Nanti mungkin bentuknya mirip sama bentuknya, tapi dalamnya kedalamannya kan harus diukur juga. Ya. Kemudian bagaimana melukai orang supaya kedalamannya sama. Ya. Orang dihukum itu supaya lukanya sama. Ketika dilukai dia karena dia dihukum itu. Orang yang melukai dia juga ketika dihukum harus apa? Harus teliti juga. Karena kalau tidak teliti yang bahukum yang salah. Ya. Nah itu. Makanya para ulama mengatakan kalau dia tidak bisa diukur secara teliti dan cermat, ya, dan tidak bisa luka yang menjadi hukuman itu tidak bisa sama dengan luka pada korban, ya, maka tidak diwajibkan kisosnya. Karena susah untuk mewujudkannya itu. Nah, karena susah mewujudkannya, maka tajibu ad-diyah. Dia wajib bayar diyat saja. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'al qawada fil ma'mumah wal munaqqalah wal ja'ifah. Wa hadza hukmu ma kana fi makna
hadhihi minal jarah allati hiya matalif mithlu kasri 'azmir raqabah was-sulb wal fakhid wa ma ashbaha dzalik. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat atau membatalkan qawad, ya qawad itu qisas, terhadap al-ma'mumah. Apa itu al-ma'mumah? Adalah maknanya ad-darbah allati tablughu ummar ra'si. Wa ummar ra'si hiyal jaldah allati takunu 'alad dimagh. Ya. Al-ma'mumah artinya adalah pukulan yang dampaknya sampai ke ummur ra's. Ummu itu artinya induk kepala. Dan yang dimaksud dengan induk kepala adalah ummur ra'si hiyal jaldah allati takunu 'alad dimagh. Kulit yang menjadi pembungkus dari dimagh itu otak. Ya. Jadi pukulan di kepala yang membuat ra's, yang membuat induk kepala itu cedera. Ya. Namanya al-ma'mumah. Jadi kalau dipukul, kepalanya seseorang dipukul, kemudian cedera otaknya, bahasa kita sekarang mungkin mirip-mirip geger otak begitu. Ya, mirip-mirip geger otak. Nah, itu namanya ma'mumah. Nah, ini oleh Rasulullah SAW diangkat hukuman kisosnya. Artinya tidak diberlakukan hukuman kisosnya itu. Ya. Kenapa? Karena tadi itu bisa membahayakan orang yang akan dihukum. Dan tidak bisa diukur dengan teliti. Ya. Karena kalau mau diukur dengan teliti, maka frekuensi pukulannya harus sama dengan pukulan terhadap korban itu. Benturannya itu harus disamakan. Ya, supaya hasil dari hukumannya persis dengan apa yang diderita oleh korban. Dan itu agak sulit. Ya. Bisa jadi ketika dihukum, dia dipukul, pukulannya lebih keras. Ya. Apalagi nanti algojonya lebih besar badannya daripada dia. Misalnya pelakunya kurus. Ya. Pelakunya kurus. Nanti dia mau dihukum, kemudian algojo yang menghukum orang DP badan besar, tinggi besar, kekar begitu. Nah, itu kan pukulannya bisa jadi akan lebih berat pukulannya dan dampaknya bisa menjadi lebih besar. Korbannya dia geger otak, ketika dia dihukum mati. karena pukulannya lebih keras, tenaganya lebih kuat. Itu namanya al-ma'mumah. Maka oleh Rasulullah SAW hukuman qisasnya tidak diberlakukan. Ya, rafa'a itu artinya tidak diberlakukan. Ya. Nah, ini contoh
contoh perbuatan atau hadis Rasulullah SAW, hadis fi'li. Kemudian luka yang lain yang yang tidak diberlakukan qisas adalah namanya al-munaqqalah. Dan yang selanjutnya al-jaifah. Apa al-munaqqalah ini? Al-munaqqalah artinya, kita lihat dulu ya. Al-munaqqilah artinya adalah asyajjah allati takhruju minha kisarul idham. Ya. Munaqqilah asyajjah allati takhruju minha kisarul idham, yaitu seperti orang mencederai orang lain kemudian luka yang menyebabkan keluarnya tulang. Jadi luka seperti luka apa ya? Luka bekas tabrak atau apa itu. Bisa keluar tulangnya. Ini namanya al-munaqqilah. Ya. Kalau al-ma'mumunah tadi di kepala. Al-munaqqilah ini di tulang. Ya. Di bagian tubuh yang ada yang membuat tulangnya menjadi keluar. Nah, kemudian ada lagi al-jaifah. Nah, al-jaifah. Al-jaifah adalah an-nafidh lil jauf, yaitu luka yang membuat cedera al-jauf, cedera dalam. Ya. Cedera luka dalam. Ya. Ini bentuk-bentuk luka yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukuman qisasnya dibatalkan atau tidak diberlakukan. Yaitu al-ma'mumah, luka di kepala yang berdampak terhadap otak, ya. Kemudian al-munaqqilah, luka yang membuat tulang keluar, ya. Kemudian al-jaifah,
yaitu luka yang terdapat di bagian dalam tubuh atau luka dalam. Ya. Wa hadza hukmu ma kana fi ma'na hadhihi minal jarah allati hiya matalif. Dan begitu pula hukumnya terhadap luka-luka yang semakna dengan luka-luka tersebut yang merupakan luka yang merusak tubuh. Ya. Seperti kasru idhamir raqabah. Apa itu kasru idhamir raqabah? Mematahkan tulang punggung. Ya. Wasul, tulang sulbi. Wal fakhid, tulang paha. Dan wama asbaha dzalik. Ya. Dan apa yang semisal dengan itu. Ya. Wasyijaju huwa hiya al-jarahat allati taqa'u bir-ra'si wal wajhi la qisasa fiha illa muwaddihatan idza kanat amdan. Begitu juga asyijaj. Asyijaj adalah luka yang terdapat di bagian kepala dan wajah, la qisasa fiha. Tidak ada qisasnya. Ya. Illal muwaddihah idza kanat amdan. Kecuali luka yang muwaddihah. Apabila dilakukan dengan sengaja. Nah, jadi ini jamaah sekalian dan para santri yang dimuliakan Allah, bahwa qisas dalam masalah luka ini intinya itu tidak boleh berlebihan, melebihi kadar luka korban, dan tidak boleh juga kurang dari luka korban. Artinya, luka yang bisa membuat hukuman qisas dijalankan adalah luka yang bisa diukur. Ya. Baik ukuran panjangnya, lebarnya, dalamnya, atau bentuknya. Jadi ada luka yang tidak berbentuk. Ya, misalnya dicacah begitu. Kan jadi tidak berbentuk dia. Ya kan? Nah, kalau luka tidak berbentuk, susah untuk diukur. Ya. Makanya, kalau tidak bisa diukur, berarti tidak bisa nanti luka pada pelaku itu menyamai luka korban. Bisa jadi lebih. Yang banyak itu adalah luka yang menjadi hukumannya bisa melebihi ukuran luka pada korban. Nah, itu yang membuat qisas pada luka walaupun hukumannya ringan tapi lebih susah untuk direalisasikan dibanding qisas pada atraf. Qisas pada atraf kan jelas dia punya batas kan? Pergelangan tangan berarti pergelangan tangan kasih hilang. Siku, ya. Kaki kiri, kaki kanan jelas tempatnya. Kuping, ya. Jelas kalau dia dilukai atau dibuang sedikit, nah, ukurannya kan bisa diukur. Nah, tapi kalau luka, ya, walaupun derajat hukumannya lebih rendah dari yang sebelumnya, tapi mewujudkannya lebih rumit. Ya, mewujudkannya lebih rumit karena itu tadi. Ya, biasanya luka itu bentuknya tidak teratur. Ya. Kecuali kalau luka bekas operasi. Ya.
Luka bekas operasi kan teratur karena dokter yang menyayat itu dia sudah tahu DP ukuran. Ya. Makanya dokter yang menyayat tidak dikisos dia. Ya. Kalau dokter yang menyayat korban dikisos ya, meninggal semua dokter ya, ahli bedah itu. Nah, jadi mereka tidak dikisos. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan aturan yang ada, yaitu untuk menolong. Ya, jadi bukan karena permasalahan apapun, jadi untuk menolong. Ya, karena pada masa dulu juga ada dokter bedah, ya, walaupun dengan teknologi yang berbeda. Ya. Tapi luka yang dihukum itu adalah luka yang dilakukan dengan sengaja dan tujuan untuk untuk permusuhan, ya, karena adanya permusuhan atau gitu, untuk mencederai dan seterusnya. Ya. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, dijelaskan oleh beliau bahwa tidak boleh seseorang itu bermain-main dengan benda-benda tajam. Ya. Dengan pisau misalnya, begitu. Itu tidak boleh dalam hadis, tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena itu tadi begitu tiba-tiba datang setan, dia tolak ini tangan, luka teman. Ya. Kalau luka kan masalah itu, mau dikisos, ya. Tidak tak ukur DP luka. Makanya usahakan bermain itu dengan benda-benda yang dengan tidak tajam begitu, atau main pukul apa semua itu. Ya. Itu hal-hal yang tidak dibenarkan sebenarnya. Nah, ini kan biasa santri-santri. Kalau di asrama tidak ada yang awasi, sudah. Main baku pukul, main baku tendang. Lama-lama nanti ada yang sakit, ada yang apa. Nah, itu harus dikisos itu. Main-main, tiba-tiba baku dorong. Pica bibir. Harus dikisos pica bibir. Dikisos abdu. Kalau tidak bayar dia. Iya. Kan itu kan sengaja. Walaupun main-main, sengaja. Tapi sengaja. Ya. Makanya bermain-main seperti itu jangan sampai menjadi membuat orang lain cedera. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Karena dalam hadis tidak boleh itu. Kalau bahasa Indonesianya itu. Kalau bahasa saya itu mengajat, ya, diajat-ajat begitu. Ya. Pakai pisau atau pakai silet. Nah. Kita mau ini yang anak. Tidak boleh pakai benda-benda tajam, tidak boleh. Karena bisa jadi setan itu. Setan dorong kita punya tangan, luka teman itu. Nah, kalau sudah luka, apalagi lukanya di tempat yang berbahaya, luka di muka, ya. Luka apalagi sampai luka di mata, naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi ini makanya kita belajar hukum qisas ini supaya kita hati-hati. Ya. Walaupun nanti mungkin di dunia tidak dihukum secara syariat. DP urusan masih di akhirat masih panjang. Ya. Jadi jangan sampai. Karena dalam hadis Nabi itu yang beliau mengatakan atadruna manil muflis. Rasulullah bilang, apakah kalian tahu siapa orang yang merugi? Ya. Siapa orang yang merugi? Para sahabat mengatakan alladzi la mala lahu wala dirham. La dinara lahu wala dirham. Yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Rasulullah bilang bukan. Al-muflis, orang yang rugi itu adalah orang yang soleh di kehidupannya di dunia. Dia sholat, dia puasa,
dia zakat, semuanya dikerjakan. Tapi nanti di akhirat, ya, pahala-pahala amalannya diambil orang lain. Karena dia menzalimi dengan alasan yang tidak benar. Ya. Dia waqad daraba hadza wa akala mala hadza wa syatama hadza. Ya. Jadi dia pukul ini, dia ambil hartanya orang lain. Pokoknya disederai orang lain dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Maka pahalanya itu kata Rasulullah SAW akan dipindahkan kepada orang yang dia zalimi. Dan kalau masih ada orang yang dia zalimi, pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dia zalimi diberikan kepada dia. Ya. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Wa sayatil kalamu ala baqiyati syijaji fi babid diyat. Wala qisasa fil lisan. Ya. Dan tidak ada kisos pada lidah. Ya. Jadi kalau orang mencederai lidah seseorang, maka itu tidak dikisos dia, tapi bayar diyat. Ya. Wala fi kasri 'idhamin. Dan juga tidak ada diyat ketika orang mencederai tulang. Ya. Kasih patah tulang ini bagian. Atau kasih retak di tulang. Tidak ada kisosnya. Kenapa? Karena susah untuk diukur. Ya, susah diukur dan tidak bisa mumatsalah. Illa fissin, kecuali gigi. Li'annahu la yumkinul istifa'u min ghairi zulmi. Ya. Karena hal-hal tersebut tidak mungkin diwujudkan kisos yang mumatsalahnya itu min ghairi zulmin, tanpa adanya unsur yang berlebihan. Ya. Seperti apa? Lisan. Lidah dipotong. Ya. Bisa menyebabkan dia tidak bisa bicara. Ya. Kemudian tulang yang pecah. Nah, itu ketika dihukum bisa jadi lebih banyak pecahnya daripada tulangnya korban. Kecuali gigi. Nah, kalau gigi itu karena disebutkan di dalam ayat, ya, maka kalau dia patah setengah, bagaimana cara hukumannya? Dicabut semua giginya itu. Ya, jadi kalau dia kasih patah gigi orang, maka gigi dia dicabut. Ya. Gigi pelaku itu dicabut. Ya, as-sinnu bis-sin. Wa man jaraha rajulan ja'ifatan fabari'a minha aw qata'a yadahu min nisfis sa'id fala qisasa alaihi wa laysa lahu an yaqta' yadahu min dhalikal mawdi' wa lahu an yuqtassa minal ku' wa ya'khudhu hukumatan linisfis sa'id. Ya. Dan barang siapa yang melukai seseorang dengan luka dalam, kemudian luka itu sembuh, atau memutuskan tangan seseorang dari nisfus sa'id, ya, setengah sa'id. Sa'id itu ini, ya, setengah. Fala qisasa alaihi, maka tidak ada kisos padanya. Wa laysa lahu an yuqta yaduhu min dzalikal mawdi'. Maka dia tidak bisa diputuskan tangannya dari posisi tersebut. Walahu an yuqtassa minal qu'. Tapi dia boleh dikisos kalau lukanya atau terpotongnya itu dari ku'. Ya, dari ku' itu dari pergelangan
pergelangan tangan. Ya. Nah ini hukum-hukum kisos dalam masalah luka. Jadi intinya kisos pada luka itu dia harus teliti dan cermat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Jadi ukuran panjangnya harus sama, ukuran dalamnya harus sama, bentuk lukanya harus sama. Ya. Maka kalau tidak bisa diwujudkan itu ukuran yang sama itu, maka kisosnya dibatalkan. Ya, kisosnya dibatalkan, tidak diberlakukan, dan hukumannya diganti dengan membayar diyat, ya, membayar tebusan. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah tentang hukuman kisos terhadap luka. Nanti kita sebutkan diat-diatnya seperti apa. Jadi diat dari atraf itu apa? Ya, diat dari diat dari al-jarh itu apa? Ya, nanti pada penjelasan di pertemuan selanjutnya. Ya. Karena sudah waktu salat Isya, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.